Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita melanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Dulu kita sampai kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan kita baru bercerita tentang kisah kaumnya Bani Israel. Maka malam ini kita akan memulai bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa ini berbeda dengan kisah para nabi yang lainnya, karena tidak ada satupun nabi dari 25 nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran yang lebih lengkap, terperinci, bahkan kisah bersama kaumnya juga dijelaskan secara rinci melebihi kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf, cukup sempurna, ataupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau sebagian nabi yang lainnya, tapi tidak serinci Nabi Musa. Saking rincinya kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di 136 kali, di 34 dalam surat dalam Al-Quran. Di antaranya tersebut dalam surah Al-A'raf 21 kali, dalam surah Al-Qasas 18 kali, dalam surah Taha 17 kali, dalam surah Al-Baqarah 13 kali, dalam surah Yunus 8 kali, dalam surah Asy-Syu'ara 8 kali, dalam surah Ghafir 5 kali, disebutkan juga dalam An-Nisa 3 kali, Al-Maidah 3 kali, Al-An'am 3 kali, Ibrahim 3 kali, dan surah An-Naml juga 3 kali, dalam surah Hud juga 3 kali, termasuk juga Al-Isra 3 kali, bahkan dalam surah Al-Kahfi 2 kali, kemudian dalam surah Al-Mu'minun juga 2 kali, termasuk dalam surah Al-Ahzab 2 kali. Jadi tersebut dalam 34 surat dalam Al-Quran, di 136 kali kisah Nabi Musa disebut dalam Quran. Tidak ada nabi selengkap ini. Pertanyaannya pun muncul, kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang banyak dikisahkan? Bukankah di sana ada nabi-nabi yang tergolong ulul azmi minar rusul, seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam termasuk ulul azmi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam termasuk ulul azmi, termasuk juga Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam hanya disebut 4 kali dalam Quran, dan Isa hanya disebut 20 kali saja. Kenapa Musa sebanyak itu? Ini kan sebuah pertanyaan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjawab, kenapa kisah Nabi Musa ini diperbanyak dalam Al-Quran? Pertama, karena salah satu dari
umat yang didakwahi Nabi SAW pasca hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah adalah umat Yahudi. Dan Yahudi mayoritas di Madinah. Ada 10 kabilah Yahudi di Madinah, dan yang paling masyhur 3. Itulah kabilah terbesar Yahudi di Madinah. Pertama Bani Qunaiqah, yang kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Selama dakwah di kota Madinah, Nabi SAW disibukkan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi mereka adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi SAW tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis, dan tidak pernah belajar kepada padri ataupun rahib. Tapi Nabi SAW diberikan kemampuan oleh Allah, mampu menceritakan kisah Nabi Musa secara detail, melebihi pengetahuan orang-orang Yahudi Madinah, untuk menunjukkan bahwa dia seorang Nabi. Nabi tidak pernah belajar soal keyahudian, soal siapa Musa dan bagaimana sepak terjang dan dakwahnya. Tetapi kenapa dia memiliki pengetahuan? Tentu yang memberitahu tentang kisah Nabi Musa adalah Allah. Makanya Allah ceritakan Musa di dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan ini menunjukkan nubuah, kenabian namanya, bahwa dia seorang Nabi yang tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Nabi Musa dengan Isa itu berbeda. Kalau Nabi Musa itu masih disepakati oleh Yahudi dan Nasrani, artinya Nasrani masih mengakui adanya Musa. Makanya di gereja-gereja mereka masih menyimpan kitab Taurat, bukan hanya sekedar Injil. Orang Nasrani itu masih mengakui tentang adanya Taurat, dalam bahasa mereka Perjanjian Lama. Adapun Injil Perjanjian Baru. Tetapi di sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, tidak ada Injil. Yang ada hanya Taurat saja. Bahkan mereka mendustakan Injil. Bahkan bukan hanya mendustakan Injil, mereka juga mengkufuri kerasulan Isa. Yahudi tidak mengakui adanya Isa sebagai Nabi, dan tidak mengakui Injil sebagai kitab. Bahkan Yahudi mengatakan bahwa Isa itu anak zina, dan ibundanya Maryam wanita pezina. Dan mereka mengklaim bahwa mereka sudah membunuh Isa, dan itu digambarkan dalam Al-Quran, qatalnal masihab na Maryam. Kami sudah membunuh Isa, kata orang Yahudi. Tapi Allah bantah dan katakan, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tapi Isa diserupakan. Lah karena Isa ini berbeda dengan Musa, Isa hanya diimani orang-orang Nasrani saja, Yahudi mengingkari. Tapi Nabi Musa diimani baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Makanya kemudian Al-Quran lebih banyak menceritakan tentang kisah Nabi Musa dibandingkan Isa. Karena Isa itu yang disebut 20 kali saja dalam Quran. Beda dengan Nabi Musa, disebut sebanyak itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga alasannya, tidak ada satu nabi dalam Quran yang diceritakan hubungan seorang nabi dengan kaumnya yang secara detail dijelaskan dalam Al-Quran melebihi hubungan Nabi Musa dengan Bani Israel. Kaum Lut, artinya kaumnya Nabi Lut. Tapi Allah tidak ceritakan secara detail bagaimana muamalah Nabi Lut dengan kaumnya Sodom, ataupun Nabi Saleh dengan Samudnya, ataupun Nabi Hud dengan Adnya, atau Nabi Ibrahim sendiri dengan kaumnya, atau nabi-nabi yang lainnya. Hanya diceritakan secara global saja.
Tetapi kalau anda membaca Al-Quranul Karim, bagaimana kisah dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel kaumnya, itu hampir diceritakan di banyak ayat dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang watak-watak para pendahulu Yahudi. Biar Yahudi Madinah itu tahu bagaimana watak nenek moyang mereka, bahwa watak nenek moyang mereka itu kurang lebih dengan watak mereka. Bagaimana mereka membunuh para nabi, bagaimana mereka mempermainkan agama, mengolok-olok agama, bahkan Tuhan sendiri mereka perolok dan mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami ini kaya, katanya. Jadi bagaimana kemudian Allah ingin menceritakan akhlak dan buruk orang-orang Bani Israel, dan itu ada pada orang-orang Yahudi. Maknanya itu warisan. Akhlak buruk Bani Israel diwariskan oleh orang-orang Yahudi. Makanya Allah ceritakan supaya orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi sampai hari ini tahu bagaimana watak nenek moyang mereka Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan sedetail mungkin Nabi Musa di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bicara soal kedekatan para nabi sebelum nabi kita dengan nabi dan juga umat Islam adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu kedekatannya luar biasa. Ada hubung kait antara Nabi Musa dengan Rasul dan dengan umat Islam sampai kiamat. Kita dalam sehari solat wajib 5 waktu itu 17 rakaat. Anda tahu bahwa dalam peristiwa Mi'raj itu pertama kali solat diwajibkan kepada Nabi 50. Apakah sanggup kemudian umatnya atau umat Islam melakukannya? Tidak akan sanggup. 50 waktu, siapa yang bisa melaksanakan solat 50 waktu? Yang 5 waktu saja malas-malas, mau 50 waktu pula nggak sempat kancing lah di masjid aja kan gitu. Lalu siapa yang punya kepedulian coba kepada umat Islam? Nabi SAW itu saat Isra Mi'raj banyak berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan Nabi Isa, dengan Yahya, dengan Yunus, dengan Yusuf, dengan Harun, dengan Adam alaihi salatu wassalam, dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi yang peduli dengan umat Islam siapa? Nabi Musa. Musa bertanya kepada Nabi SAW, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, 50 salatan, Allah perintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kepada Nabi SAW, sebaiknya mintalah kepada Allah at-takhfif. Inna ummataka la tastati'u kulla yawmin 50 salatan wa inni qad jarrabtu an-nas qablaka wa 'allajtu bani Israil ashaddul mu'alajah fala yastati'un. Musa mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup kalau seandainya dalam sehari 50 waktu. Aku sudah coba kepada manusia, terutama kepada Bani Israel, melaksanakan solat sebanyak itu, mereka tidak sanggup. Padahal mereka itu kuat-kuat tenaganya dibandingkan umatmu yang lemah-lemah. Akhirnya Nabi SAW naik lagi ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, kemudian minta ke 50 menjadi 45 waktu. Rasul turun lagi, ditanya lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tetap umatmu tidak sanggup, minta keringanan lagi. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, akhirnya dikurangi 5 lagi jadi 40. Asih bolak-balik naik turun dari 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai ke angka 5.
Itu saja Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fastahyaitu Rabbi, aku sudah malu berjumpa dengan Rabbku. Makanya kita berterima kasih kepada Musa alaihi salatu wassalam. Lantaran dialah kemudian solat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu tuh. Nabi Musa kepada umat Islam, kita disuruh setiap Jumat disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Dan dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa di dalamnya. Musa dengan siapa? Dengan Khidir. Dikisahkan. Di situ ada kisah Dzulqarnain tapi tidak lengkap. Di situ ada kisah Ashabul Jannatain tapi tidak lengkap. Di situ ada kisah Ashabul Kahfi, kurang lengkap, tapi kisahnya Musa dan Khidir cukup lengkap dalam surah Al-Kahfi itu. Setiap Jumat kita dikisahkan, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, bayangkan, untuk mengingat siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam sholat Jumat sendiri kita diingatkan dengan sebutan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah apa? Surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di ujung ayat Allah mengatakan, di ujung surat Allah mengatakan apa? Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sebut lagi Musa. Setiap Jumat kita diingatkan dengan nama Musa. Karena jasa Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada kita umat Islam luar biasa. Sudah memberikan keringanan solat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini sebuah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kemudian sarannya Nabi Musa, tentu antum sudah solat 50 waktu, gak akan sanggup. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja malas-malas. Coba kita lihat, lebih banyak mana orang yang solat dan yang tidak solat? Lebih banyak yang tidak solat lah. Lebih banyak mana orang yang salat tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu? Yang tidak tepat waktu lebih banyak kan gitu. Lebih banyak mana orang yang khusyuk solat dengan orang yang mikir hutang dalam solat? Lebih banyak yang mikir hutang kan gitu. Artinya yang khusyuk itu sedikit ujung-ujungnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait erat antara Nabi Musa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan umat Islam. Apalagi kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sebuah peristiwa selalu dikait-kaitkan dengan Nabi Musa. Kalau ada peristiwa nih, selalunya Nabi SAW selalu dikaitkan dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Contoh, dalam perang Hunain, Allah menang dalam perang Hunain, kan dapat ghanimah besar tuh orang perang Hunain tuh. Dapat harta rampasan perang yang tidak pernah Rasul dapati di perang-perang yang lainnya. Kemudian Rasul mulai membagikan harta ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, terutama dari kalangan muhajirin, untuk melembutkan hati mereka. Sampai ludas harta ghanimah dan orang-orang Ansar tidak dapat kecuali sedikit. Datanglah manusia yang paling jahat, namanya Dzul Khuwaisirah. Dia datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Adil wahai Muhammad. Masa bagi-bagi ghanimah kayak gitu katanya. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dari aku? Enggak ada. Akhirnya kemudian orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri cikal bakal orang-orang Khawarij, bahwa nanti dari pundak orang ini akan muncul orang yang semisal dia, melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Kemudian meremehkan solat kalian dengan solat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, baca Quran kalian dengan baca Quran mereka. Tapi mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Di ujung hadis ini syahidnya, di ujung hadis yang panjang itu, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan di halayak para sahabat itu, apa kata Rasul? Rahimallahu akhi Musa, qad udhiya bi akthar min hadza fasabara.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala merahmati saudaraku Nabi Musa. Dia diuji lebih banyak daripada aku, kata Rasul. Tapi dia nabi yang sabar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi memuji Nabi Musa karena kesadarannya, untuk menenangkan hati Rasul kan itu. Karena dia sedang diuji itu. Bagaimana dia fitnah tidak adil padahal dia seorang nabi. Apa kata dunia ketika dikatakan bos? Ini perlu kesabaran. Allah merahmati saudaraku Musa, dia diuji lebih banyak daripada aku, kata Rasul, tapi dia sabar. Bahkan Nabi Musa itu diuji oleh kaumnya Bani Israel bukan hanya soal keadilan seperti Nabi SAW, itu kan menuduh tentang kehormatan. Lebih daripada itu, Bani Israel itu menguji Nabi Musa sampai kepada tuduhan masalah fisik beliau. Jadi kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi rame-rame. Kayak antum lah zaman bahula kan, yang hidup di kampung-kampung yang ada sungai, yang belum ada kamar mandi di rumah, itu kan rombongan tuh mandi di sungai itu. Enggak, mana ada punya malu lagi. Main telanjang semuanya kan di sungai itu. Semua pakai sempak semua. Tak ada lagi malu-malu. Zaman bahula kan ya. Zaman sekarang ya malulah. Pun tidak ada juga sungai zaman sekarang ini. Saya aja kemarin pulang itu sudah jadi limbah tahu tuh sungainya. Tapi zaman dulu itu kan orang-orang rame-rame tuh. Apalagi zaman Nabi Musa kan itu ya. Zaman kita saja lu masih kecil yang hidup di kampung, rame-rame di kampung. Apalagi di zaman Nabi Musa, mandi bareng-bareng di sungai. Nabi Musa ini punya akhlak malu, pemalu dia, tidak mau rame-rame dia. Mandinya sendiri. Mulailah Bani Israel kemudian menuduh Nabi Musa, oh jangan-jangan Musa itu punya penyakit tuh, mungkin kulitnya itu borokan itu. Mungkin kulitnya itu banyak kurapnya atau apalah. Pokoknya dia punya penyakit itu, makanya dia nggak mau gabung mandi dengan kami katanya. Tersebarlah isu itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersabar saja. Satu hari Nabi Musa mandi sendirian. Tiba-tiba dia melepas baju di atas batu. Rupanya batunya tiba-tiba berjalan sendiri membawa pakaian Nabi Musa. Nabi Musa sedang telanjang ngejar batu tuh. Karena pakaian di atas batu masalahnya. Rupanya batu itu sengaja Allah jalankan sampai ke halayak orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Semua Bani Israel melihat Nabi Musa sedang tidak pakai baju itu, dan melihat sehat yang indah. Barulah mereka sadar bahwa Musa tidak punya penyakit. Apa harus seperti ini? Coba, sampai ujian Nabi Musa seperti itu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan rahimallahu akhi Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Sungguh Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, dia sudah diuji jauh lebih banyak dibandingkan diriku, tapi dia nabi yang sabar. Lihat, untuk menghibur Nabi sendiri karena dituduh tidak adil, dia membawa-bawa Nabi Musa supaya sabar. Karena inti daripada kenapa Al-Quran menceritakan kisah-kisah orang terdahulu itu, linusabbitu bihi fuadak, kata Allah, supaya hatimu tenang. Jadi kalau kamu diganggu, ingat Nabi juga diganggu dulu. Kalau engkau diuji, para Nabi juga diuji, itu maksudnya. Makanya Rasul untuk menghibur dirinya menyebut Nabi Musa. Kemudian juga kisah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berbangga dengan nasab. Ada dua sahabat berbangga dengan nasab. Yang satu mengatakan, "Amma alimta, tahukah kamu siapa saya?" katanya. "Kamu tahu siapa saya?" Kemudian dia mengatakan, "Ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan." 9. Dia mengatakan, "Amma anta fala ummalaka." Adapun engkau tidak mungkin sebaik nasabku, katanya. Karena orang-orang jahiliyah itu diantaranya berbangga dengan nasab. Ingat, bangga dengan nasab itu adalah tradisi jahiliyah. Yang kata Rasul ada 4 perkara termasuk tradisi jahiliyah, susah kalian tinggalkan. Salah satunya apa? Al-fakhru fil ansab, bangga dengan nasab.
Yang satunya malu-malu karena mungkin tidak sebaik dengan dia. Akhirnya dia pun mengatakan, saya juga punya nasab yang lebih baik dibandingkan kamu. Kemudian disebut nasabnya, saya fulan bin fulan bin fulan. Rasul datang di situ. Rasul datang ketika orang ini berbangga dengan nasab, sampai ketika di antara mereka sudah tidak mentok gitu ya, mentok, lupa mungkin kakek buyut mereka itu, mereka akan berbangga dengan kuburan. Mereka akan datang ke kuburan dan akan menghitung kuburan-kuburan nenek moyang mereka. Nih kuburan ini dulu bekas menteri, nih kuburan ini dulu bekas presiden. Itu semua dari kabilah kami nih. Makanya Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Turun ayat ini, ya, melalaikan kalian tafakhur. Tafakhur itu berbangga-bangga dengan nasab sampai menziarahi kuburan dan menghitung kuburan di situ. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan tentang hakikat nasab. Kata Nabi SAW, dulu orang seperti kalian ada di zaman Nabi Musa. Rasul menyebut Nabi Musa lagi di sini. Orang seperti kalian loh, dulu ada di zaman Nabi Musa. Yang satu berbangga dengan nasabnya dan mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, sampai 9 kakeknya, tanpa mempedulikan apakah kakek buyutnya muslim atau tidak muslim. Pokoknya berbangga saja. Kemudian mengejek kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka. Adapun kau, saya yakin tidak punya nasab sebaik aku, katanya. Sebutkan nasabmu. Dengan malu-malunya dia mengatakan, amma ana, adapun saya, ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Ketika mau menyebut yang keempat, dia diam. Dia tahu bahwa kakek buyutnya yang keempat tidak muslim, tapi kafir. Dia malu menyebutkan kakek buyutnya yang keempat. Diulang lagi sama dia, saya fulan, ibn fulan, ibn fulan. Kemudian terhenti dari kaki yang ketiga. Pas menyebut kaki yang keempat, dia katakan Ibnul Islam. Diistilahkan karena Islam akhirnya. Kemudian 2 orang ini wafat, kata Rasul. Yang berbangga dengan nasab kakek buyut, yang tidak mempedulikan mukmin dan kafir, Allah masukkan ke neraka. Yang satunya karena dia berbangga hanya menyebutkan kakek buyutnya yang muslim, Allah masukkan ke surga. Tapi di sini syahidnya apa? Rasul menyebut-nyebut Nabi Musa. Dan di sini ada faedah juga bahwa nasab itu bukan patokan kemuliaan manusia. Karena Rasul yang mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau lambat amalnya, tidak mungkin dikejar nasabnya. Walau yang sekarang lagi viral, ya, dikit-dikit kalau dia merasa habib, kemudian membanggakan dirinya dengan kehabibannya. Kita tidak menafikan bahwa turunan Nabi SAW yang diistilahkan di negara kita ini sebagai habib atau zamannya habaib, mereka adalah orang-orang mulia karena termasuk zuriyah Nabi. Tetapi kemuliaan zuriyah Nabi, turunan Nabi SAW itu, kalau bisa menggabungkan 2 perkara, kalau tidak bisa menggabungkan 2 perkara, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Pertama, ketakwaan dan keimanan. Dan yang kedua, nasab yang mulia. Kalau seseorang bisa menggabungkan antara iman dan takwa, dan nasab dia sampai kepada Nabi, itulah memang zuriyah Nabi sesungguhnya. Tapi kalau seandainya hanya keturunan Nabi SAW saja, tetapi kemudian amalannya tidak sebagaimana amalan yang diajarkan Nabi SAW, Anda tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutus rantai soal kemuliaan bukan ditentukan nasab, tetapi Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kemudian Rasul berkhutbah ketika berada di Hajjatul Wada dan mengatakan, ayuhan nas la fadla bainal arabi wal a'jam.
walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah, kata Rasul. Hei manusia, tidak ada bedanya apakah anda orang Arab, apakah bukan Arab, apakah hitam, apakah putih, apakah merah. Yang membedakan kalian hanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau anda takwa dan anda punya garis keturunan kepada Nabi SAW, berarti anda orang mulia karena menggabungkan dua perkara. Tapi kalau tidak menggabungkan dua perkara, hanya berbangga dengan nasab, tapi amalan anda sangat jahat. Ingat sabda Rasul, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau lambat amalnya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Nasab itu tidak akan bisa mengejar amalan. Amalanlah yang bisa mengejar nasab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini juga kisah yang kedua. Bagaimana ada hubung kait antara Nabi SAW dan selalu menyebut-nyebut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah yang ketiga. Ingat, dalam perjalanan perang Hunain. Kalau tadi kan pembagian ghanimah Hunain, ini dalam perjalanannya, saat perjalanan perang Hunain. Jadi perang Hunain ini memang beda sendiri dalam peperangan Nabi. Kenapa? Karena biasanya Nabi itu kalau perang, jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah lawan banyak. Itu umumnya peperangan Nabi, baik di Badar, di Uhud, di Khandaq, banyak perangan Nabi itu. Tapi di Hunain itu balik, jumlah tentara Nabi banyak, jumlah musuh pula sedikit, gitu ya. Kenapa banyaknya jumlah kaum muslimin ketika itu? Karena banyak terlibat orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka ingin terlibat jihad, padahal keimanan mereka belum kokoh karena baru masuk Islam ya. Tapi karena semangat jihadnya kuat, akhirnya Rasul melibatkan mereka semuanya. Makanya jumlah kaum muslimin banyak tuh. Di tengah perjalanan, rupanya melewati satu pohon keramat yang disebut dengan Dzatu Anwat. Pohon keramat ini disebut Dzatu Anwat. Dan pohon Dzatu Anwat ini adalah pohon bidara yang sangat besar, yang dulu di zaman jahiliyah dikeramatkan pohon itu. Ini sahabat lewat ke pohon itu tuh, kemudian minta berhenti. Kemudian terbayanglah dulu di masa jahiliyah, kalau mereka biasanya sebelum berangkat perang datang tuh ke pohon itu. Untuk apa? Menggantungkan pedang, tombak, panah, busur, sumber berkah, dengan keyakinan akan menang karena ada berkah dari pohon itu. Jadi mereka bicara dengan Nabi SAW empat mata dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah untuk kami seperti pohon keramat ini dalam Islam ini. Masa mereka punya pohon keramat, kita tak punya, katanya. Buat jugalah untuk kami seperti itu, katanya. Oh, Rasul marah. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadi latarkabunna sanana man kana qablakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian sudah mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Kemudian Rasul mengatakan, Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian ini persis seperti Bani Israel ketika meminta sesuatu kepada Musa. Rasul menyebut Musa di sini. Ucapan kalian lo sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, yang mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan sesembahan untuk kami sebagaimana mereka juga banyak sesembahan. Kata Musa, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Allah Maha besar, kalian itu kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah malah mau sesat, gitu bahasanya. Allah sudah berikan hidayah tauhid, mau syirik pula dengan menyembah pohon. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian ini persis seperti Bani Israel yang aneh-aneh mintanya dan mengatakan jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian itu umat yang jahil, yang bodoh, mana akal kalian? Sudah diberikan petunjuk mau sesat. Dan itulah yang terjadi di antara umat Islam hari ini. Kita sudah diberikan petunjuk tauhid la ilaha illallah, tapi banyak saudara kita itu masih juga percaya dengan tangkal, dengan jimat, datang ke dukun, datang ke tempat keramat, macam-macam. Maka persis seperti kata-kata Musa, kalian itu umat yang bodoh, diberikan Islam mau sesat pula, gitu. Dari sini syahidnya adalah
Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebut-sebut dalam hadis ini. Termasuk juga yang keempat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia bermimpi. Dalam mimpinya dia diperlihatkan ada kaum yang sangat banyak sekali, sehingga Nabi SAW ngomong dengan malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, apakah itu umatku? Karena Rasul mengatakan, fadhanantu annahu ummati, aku sangka itu umatku, katanya, karena banyaknya umatnya itu. Maka Jibril mengatakan, oh bukan, itu bukan umat, tapi itu adalah Musa wa kaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Nah, Jibril mengatakan apa? Itu umatnya Musa dan kaumnya. Kemudian Rasul melirik ke arah yang lain, rupanya ada umat yang jauh lebih banyak dibandingkan Musa dan kaumnya. Maka Jibril mengatakan, itulah baru umatmu sebelah sana itu. Maka Nabi SAW melihat umatnya jauh lebih banyak dibandingkan umat Musa. Kemudian dikatakan kepada Rasul, di antara umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang tidak minta kai, tidak minta ruqyah, tidak tatayur, dan orang-orang yang tawakal kepada Rabbnya. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah menangis dalam peristiwa Mi'raj kan? Ketika menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa menangis. Apa sebabnya Musa menangis hanya melihat menatap wajah Nabi? Disebutkan dalam riwayat, wa kana bukauhu hazanan ala qaumihi wa kusuru adadihim wa ala fawatil fadlil azim minhum. Sebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari ketika menjelaskan tentang hadis Isra Mi'raj, kenapa Nabi Musa sampai menangis ketika menatap wajah Rasul? Kata Al-Aini, Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah umat Rasul, dan keutamaannya kalah dengan keutamaan umat Nabi SAW. Inilah alasannya. Karena Nabi Musa mengatakan, bagaimana mungkin, dalam riwayat itu ketika ditanya wa mayubkika, bagaimana engkau bisa menangis wahai Musa? Abki li anna ghulaman, kata Nabi Musa, karena ada ghulam. Ghulam ini anak kecil. Bu'itsa ba'di, dia diutus sepeninggalku. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsar, masuk surga dari umatnya jauh lebih banyak mimman yadkhuluha min ummati, dibandingkan umatku yang masih surga. Itu yang menjadikan Musa menangis. Kenapa bisa? Ini orang ini dakwahnya tidak panjang, hanya 23 tahun. Rasul kan hanya 23 tahun saja, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti kalau dikumpulkan 23 dibandingkan umat Musa 950 tahun itu dakwahnya. Tapi umat Nabi SAW itu bukan hanya sekedar umatnya usianya makin pendek, badannya juga makin pendek, kan begitu? Karena sudah dekat kiamat tuh. Tetapi Allah berikan keutamaan melebihi umat yang jauh lebih panjang usianya dan jauh lebih banyak amalannya. Itu kalau bukan rahmat dari Allah apa namanya? Makanya Musa iri, kok bisa loh ya? Ini umat ini pendek usianya, udah pendek usia, pendek pula badannya. Tapi kenapa lebih mulia dibandingkan kami dan umat kami, kata Nabi Musa. Dan ini keutamaan Islam dan umat Islam dan Nabi Islam, dan ini harusnya kebanggaan kita sebagai umat Islam. Harus bangga kita menjadi umat Islam. Karena umat dulu itu panjang-panjang. Bahkan ada kisah, ada seorang ibu, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir. Ada seorang ibu menangis karena kematian putrinya. Dia tidak mau meninggalkan kuburan, dipegangnya maisan kuburan itu. Kemudian datanglah seorang alim bertanya, ada apa wahai ibu, kenapa kau menangis di kuburan? Ibu ini mengatakan, karena putriku meninggal dunia. Kata sang alim, berapa umurnya? Kam umruha, berapa umurnya putrimu? Dia mengatakan sittina sana. Dia mengatakan 60 tahun. Putrinya umurnya 60 tahun. Antum kalau 60 tahun bukan putri lagi, udah kakek-kakek, udah buyut. Orang dulu 60 tahun tuh masih kecil.
Dia bilang apa? Putriku usia 60 tahun katanya. Subhanallah. Makanya kata para ulama, dia mengatakan, lihat, orang dulu mengatakan, kalau seandainya aku jadikan sujud, maka 60 tahun itu hanya sekali sujudan bagi umat dulu. Bagi umat dulu 60 tahun itu sekali sujud. Di umat Islam juga ada yang sujudnya lama. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang alim min ulama tabi'in, itu sujudnya paling lama itu kalau solat tuh. Dia kalau solat disebutkan dalam tarikh itu 7 kali tawaf. 7 kali tawaf. Satu tawaf berapa putaran? 7 putaran. Satu tawaf itu 7 putaran. Kali 7. Yang pernah umroh dan haji tahulah, kalau umpamanya sekali tawaf 7 putaran itu ya mau 20 menit 30 menit juga tuh. Kan gitu. Ini kalau 7 tawaf gitu ya kan, anggaplah 3 jam atau lebih gitu ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri dia sujudnya 3 jam itu baru dia selesai dari sujudnya. Antum bisa 3 jam tapi nggak bangkit lagi, tidur ya. Kan gitu ya. Tapi kalau Sufyan Ats-Tsauri ya betul-betul dia sujud gitu ya, karena khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ada hubung kait juga antara Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Rasul dan juga umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir juga sebutkan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bertengkar dengan orang Yahudi. Jadi ada seorang sahabat bertengkar dengan orang Yahudi. Entah masalah apa. Tiba-tiba orang Yahudi ini bersumpah dan mengatakan, walladzi istafa Musa alaihi salam 'alal alamin. Demi jiwa Nabi Musa yang lebih utama dari seluruh atau semesta alam. Muslim ini ngamuk. Ya, kenapa? Karena bagi kita umat Islam tentu Rasul lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Yahudi ini mengagungkan Musa dan mengatakan, demi zat yang Allah telah memilih Musa dari seluruh makhluk di semesta alam. Sahabat ini marah dan mengatakan, demi jiwa Muhammad yang Allah pilih yang lebih mulia dari semesta alam. Akhirnya sahabat ini marah, entah apa yang terjadi, tiba-tiba ditampar pula Yahudi itu. Kamu berani memuliakan Musa dibandingkan nabiku? Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan nabiku, kata sahabat ini. Karena merasa ditempeleng. Otomatis kan orang Yahudi kan masih dalam perjanjian piagam Madinah, masih terikat dengan piagam itu. Makanya dua-duanya datang kepada Nabi mengadu. Yahudi ini mengatakan, ya Muhammad, lihat sahabatmu, dia menemeleng aku katanya. Masa aku ditempeleng dia katanya. Kemudian Rasul mengatakan, iya, kenapa kau tempeleng dia? Sahabat ini kemudian membela diri, iyalah, dia mengatakan bahwa Musa lebih mulia daripada engkau. Aku katakan engkau lebih mulia dibandingkan Musa. Tapi Nabi SAW untuk menenangkan keduanya dan mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa, fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah, fa ana akunu awwal man yafik, fa idza Musa batish bijanibil arsy fala adri akana fi man sa'iqa afaqa qabli am kana mimman istasna Allahu alaihi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, jangan engkau lebihkan aku dengan Musa, karena nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka, dan akulah yang pertama kali bangkit dari kuburanku. Masalahnya ketika aku bangkit, aku melihat Musa sedang bersandar di tiang arsy. Aku tidak tahu duluan dia bangkit ataukah aku, kata Nabi. Kata Rasul, jangan maksudnya Rasul ini ingin menenangkan keduanya. Tidak syak lagi Rasul lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Tapi Nabi SAW konteksnya ini kan berhadapan dengan orang yang sedang berselisih, ingin mendamaikan. Makanya Rasul mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kau lebihkan aku dibandingkan Musa, supaya tenang antara Yahudi dan sahabat ini, karena dua-duanya masih tergabung dalam perjanjian piagam Madinah. Masalahnya Rasul tidak mau ada gesekan gitu. Tapi syahidnya di sini bagaimana para sahabat, kemudian juga Nabi SAW menyebut-nyebut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam.
Ya, saya kira sampai di sini mukadimah saja ya, belum masuk pada kisahnya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.